Ini kita akan belajar. Sudah siap semuanya kalian? Siap. Silahkan kalian doanya nak. Bersiap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita dilihat dulu ada sampahnya tidak di bawah. Kita akan dibuang setelah pembelajaran selesai. Saatnya dulu kalian. Abdullah Sabit, tolong buka topiknya nak. Asifah, Aulia, Intan, Dina, Fadli, Nabila, Nurul, Tika. Nah, sudah selesai maksudnya. Materi kita hari ini tentang keberagaman budaya. Ingat materi kita sebelumnya? Tentang apa nak? Demografi. Materi kita demografi sudah selesai, makanya kita masuk ke bab baru tentang keberagaman budaya. Kalian pasti akan kenal satu dengan yang lainnya, kenal yang beda-beda suku. Nah, apa manfaatnya? Kalau kalian kan sukanya kan yang kayak K-pop, Korea pop. Nah, jadi untuk kalian lebih cinta lagi dengan kebudayaan, itu sebagai identitas kalian sebagai orang Indonesia. Jadi pada saat ditanya, mungkin kalian nanti kuliahnya ke luar negeri, kalian ditanya orang mana? Orang Indonesia. Kalau ditanya budayanya gimana? Kan orang Indonesia terkenalnya dengan budaya sopan atau ramah. Apalagi suku-suku yang tertentu sudah terkenal. Kalian akan bengong, nggak begitu paham. Jadinya kalian akan malu. Nah, kita belajar keragaman ini untuk mengenal budaya satu dengan yang lainnya, dan itu merupakan sebagai identitas kalian sebagai orang Indonesia. Strategi belajar kali ini saya akan menggunakan problem brainstorming, ceramah, diskusi dengan teman, dan terakhirnya presentasi. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama menggunakan teknologi modern yang diharapkan tadi dapat menganalisis faktor geografis keanekaragaman budaya Indonesia. Kemudian melalui model problem brainstorming, peserta didik mampu menganalisis persebaran keragaman budaya di Indonesia. Serta melalui model problem brainstorming, peserta didik mampu membuat peta persebaran budaya. Nanti seperti yang tadi awal saya bilang, strategi kita, kalian akan ikutin semua urutannya. Mengingat kembali sedikit apa sih yang namanya keragaman budaya, kita lihat. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai persebaran budaya Indonesia. Keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat lepas dari Indonesia. Ini adalah gambar beberapa sebaran suku bangsa yang ada di Indonesia yang terbagi adalah dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta suku-suku yang ada di wilayah Pulau Papua. Keragaman budaya di Indonesia dibagi menjadi beberapa region, yaitu region budaya Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Bugis Makassar, dan Papua. Yang pertama adalah region budaya Batak. Sebagian besar region budaya Batak di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya, dan gambar yang berada di sana. Region budaya Batak terdapat sub-suku bangsa yaitu Toba, Taro, Alas, Batak Pampang, Simalungun, Batak Mandailing, dan Angkor. Perkembangan budaya Batak pada kehidupan masyarakat dipengaruhi penyebaran agama Islam, Kristen, dan Katolik. Beragamnya suku bangsa Batak menyebabkan perbedaan dialek bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk. Setelah tadi kalian melihat yang namanya video, kita lihat
Indonesia ini? Coba kamu lihat dulu. Ingat-ingat dulu, kita pernah belajar yang namanya posisi Indonesia, secara geografis, astronomis, biologis, ya kan? Waktu pembelajaran sebelumnya. Nah, dari posisi-posisi ini akan ada dampaknya masing-masing. Sekarang kita akan belajar tentang dampak dari posisi geografis atau posisi letak Indonesia ini dengan keragaman budaya Indonesia yang ada. Ada yang mau nanyakan? Saya Nah, silakan. mengapa Indonesia mempunyai banyak suku dan apa yang menyebabkan persebaran keberagaman budaya? Oke, kita sudah punya pertanyaan dari video tadi. Ada berbagai macam suku. Terus lihat kondisi atau letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa aja? Asia dan Australia. Kemudian ya, jadi keragaman budaya Indonesia ini ada beberapa faktornya. Tadi kalian sudah menyebutkan adanya faktor geografis, ya. Ada yang tahu faktor geografis? Silakan Nina. Dari kenyataannya, ya. Terus dari letak geografis ini ada dampaknya. Jadi posisi Indonesia yang ada di dua benua, ada dua samudra, ternyata ada dampaknya, dampak positif dan negatif. Jadi semuanya akan berdampak. Dampak positif, ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Dampak positif bisa menyebabkan Indonesia berada pada kesilangan lalu lintas dalam negara sehingga sangat menguntungkan terutama pemasukan devisa negara. Jadi Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra membantu dalam pengembangan destinasi wisata. Oke, itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ada? Silakan. Persaingan global yang cukup sulit dikendalikan, eksplorasi sumber daya alam di Indonesia secara besar-besaran. Munculnya pasar-pasar gelap sebagai akibat dari jalur perdagangan lintas internasional semakin konsumtif terhadap pengembangan produk asing. Banyak budaya barat yang sekarang menggeser budaya lokal. Oke. Tadi ada dampak positif dan negatif dari posisi geografis Indonesia. Dan faktor berikutnya adalah tentang negara Indonesia yang kamu lihat ini petanya Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia. Kamu bisa lihat kita punya pulau-pulau yang besar. Ada pulau apa aja nih? Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dari kecil nak, terlalu kecil ya, yang besar-besar aja. Dan pulau-pulau kecil yang lainnya, pulau-pulau kecil di Indonesia itu kurang lebih ada 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke. Setelah faktor kepulauan negara kepulauan, yang terakhir ada faktor ekologis. Nah, silakan. Lingkungan ekologis terbentuk dari struktur tanah, iklim, dan topografi memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Ya. Dari faktor tersebut tadi ada faktor geografis, kemudian ada faktor negara kepulauan dan ekologis. Itulah yang menyebabkan negara Indonesia mempunyai suku yang sangat banyak. Dari video tadi pun kalian sudah melihat itu contoh-contoh suku yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecilnya aja. Apalagi kalau di Jakarta kan terkenal dengan, kamu sudah belajar sosiologi kan? Ya. Pembelajaran multikultural, ada berbagai macam suku. Paling dominan adalah suku Jawa. Di sini terkenal dengan suku Betawinya. Mungkin ada teman kalian yang dari Padang, Aceh, Kalimantan. Kemudian dari ini semuanya, kamu akan tahu yang namanya keberagaman suku yang ada di Indonesia. Setelahnya bisa merangkumkan tadi siapa yang hipotesis dari ini semuanya?
dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Oh iya, jadi suku bangsa dan budaya itu sangat unik. Antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Contohnya kamu bisa melihat suku Jawa, suku apalagi ada di sini Jakarta, banyak banget sukunya. Iya. Sunda, Batak, Batak, Bugis, Papua, ya, Dayak. Dayak, ya, suku Betawi. Oke, jadi kamu sudah tahu nih, di suku-suku yang terkenal apa yang sudah umumnya ada di Jakarta. Nah, untuk lebih tahunya lagi, kalian bagi kelompok. Nanti akan saya bagi LKPD-nya. Satu orang di sini ya, jadi 5. Nah, silakan kalian scan. Di sini ada petunjuknya. Scan barcode. Nah, dari barcode ini akan ada soal. Ya. Jadi setelahnya kalian jawab dari soal yang ada di barcode ini. Silakan kalian berhadapan untuk diskusi. Nah, ini akan bisa ke sini. Pelan-pelan. Nyekan itu balik. Silakan diskusikan. Scan barcode-nya. Udah. Dan silakan kalian scan barcode-nya. Sudah di-scan? Sudah, Bu. Nah, silakan nanti kamu hasil dari ini pertanyaannya kamu diskusikan nanti tulis hasilnya yang lain. Kalau boleh buka referensi yang lain, bisa menggunakan HP yang kalian punya. Referensi untuk menjawab. Bisa juga menggunakan buku paket kalian. Nah, silakan. Bisa? Silakan. Nanti ditulis ya, Nak, ya. Kalian bisa buka referensi HP kalian untuk referensi jawabannya. Ada yang kesulitan tentang mengakses barcode-nya? Bisa. Saya kasih waktu kalian 20 menit untuk diskusi. Kelompok 3 aja.
berbeda budaya yang masuk di Kalimantan lebih banyak pengaruh Cina. Ada lagi bertanya? Tidak ada. Tangan. Kalau berikutnya, silakan. Apa? Kelompok apa? Sumatera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Pulau Sumatera. Saya sudah menjelaskan Pulau Sumatera. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan. Ya, mana? Pulau Papua. Oh, Papua. Ya. Kami ingin mempresentasikan tentang Pulau Papua. Apa saja suku-suku yang ada di Pulau Papua dan jelaskan tentang biografisnya dari presentasi kelompok kami yang ingin bertanya. Di sini ini kan tentang Pulau Sulawesi. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan tentang teman kalian tentang keragaman suku yang tersebar di Indonesia dari tadi buku pulau yang ada di Kalimantan, ya, Sulawesi, Papua, Sumatera. Nah, pulau-pulau tersebut kalian bisa melihat tadi bahasa Indonesia-nya. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Ya, tadi dia dengan penjelasan tentang kepulauannya, kondisi geografisnya, kemudian ekologisnya yang semua tempat tidak sama. Ada yang naik turun. Kamu sudah belajar yang namanya tenaga endogen yang menyebabkan permukaan bumi naik turun. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada yang hijau, ada yang tanahnya tandus, subur. Nah, itu yang menyebabkan semua yang tinggal di suatu tempat itu akan beradaptasi untuk kelangsungan hidupnya. Makanya ada yang punya profesi sebagai nelayan, petani, kemudian pedagang. Terus apabila tanahnya kurang subur, dia akan memberikan jasa atau beradaptasi dengan memberikan jasa untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nah, dari kebudayaan-kebudayaan yang ada, karena ada faktor-faktor yang sudah teman-teman kalian tadi jelaskan, itu akan membentuk keberagaman yang sangat unik. Setelahnya saya akan memberikan evaluasi dengan menggunakan aplikasi pijat. Sudah silakan dibuka dulu aplikasinya. Silakan. Di situ saya akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini, pertemuan hari ini tentang materi keberagaman budaya. Silakan kerjakan. Tidak terlalu banyak soalnya. Selesai. Nanti akan kelihatan hasilnya. Dan tunggu waktunya beberapa menit lagi. Bisa buka pijatnya, nak? Nah, selesai semuanya. Terima kasih untuk evaluasi hari ini. Pembelajaran ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah keberagaman Indonesia dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan batas geografi, antara lain letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, dan kondisi ekologis. Untuk pembelajaran ini, materinya sudah selesai untuk keberagamannya. Minggu depan kita akan belajar tentang